Halo pemirsa, kita jumpa lagi dalam acara Prakarsa Inovatif. Yang akan Anda saksikan nanti adalah dua kisah nyata yang berawal dari sebuah prakarsa. Dan mungkin prakarsa ini bisa diterapkan di daerah Anda masing-masing, sehingga pada saatnya akan merubah nasib Anda dan bahkan nasib bangsa kita akan menjadi lebih maju. Mungkinkah prakarsa inovatif bisa diterapkan di daerah Anda? Saya, Zulfikar Azgaf, mengajak Anda untuk menyaksikan episode Prakarsa Inovatif. Pemirsa, kalau kita punya masalah kesehatan, kita dengan mudah bisa langsung mengunjungi seorang dokter. Dan kalau ada masalah tindakan pidana, kita bisa langsung datang ke kantor polisi. Tetapi kalau ada masalah hukum, kebanyakan orang tidak bisa langsung menghubungi seorang pengacara, khususnya bagi masyarakat miskin. Hambatan pertama adalah biaya yang terkait dengan layanan pengacara yang terkesan terlalu tinggi bagi kebanyakan orang. Masalahnya, jika tidak ada nasihat hukum, untuk membantu memecahkan persoalan hukum, maka akan banyak masalah yang timbul. Masalah yang bisa membuat situasi menjadi lebih gawat. Nah, prakarsa inovatif yang akan Anda saksikan ini membuka akses ke penasihat hukum. Dan hasilnya ternyata mengagumkan. Mari kita saksikan bersama. Semua masyarakat di Indonesia mengerti kalau ada yang sakit atau terluka harus dibawa ke posyandu, puskesmas, atau rumah sakit untuk dirawat oleh tenaga kesehatan. Pemerintah juga membantu dengan layanan asuransi kesehatan yang membuka jalur ke fasilitas kesehatan untuk masyarakat miskin. Tetapi, bagaimana kalau ada masalah hukum? Faktanya adalah kebanyakan masyarakat tidak akan mengerti bagaimana mereka bisa mengatasi persoalan ini. Akibatnya, yang sering terjadi adalah orang yang ditindas, orang yang tidak bisa dipenuhi hak asasi manusia mereka, maupun kekerasan. Kata Bapak Handoyo dari Lembaga Bantuan Hukum Lampung, ketika masyarakat ada sebuah masalah, mereka selama ini kan tidak paham nih bagaimana penyelesaian sebuah masalah, apalagi kalau berbicara tentang hukum. Salah satu contoh nyata terjadi dengan Bapak Suranto, seorang buruh pembuat genteng. Ya, kita memang gaji pertama kita awal memang dari di bawah standar, Pak ya. Tetapi, apa artinya di bawah standar? 10.000 untuk per hari, Pak. Itu untuk harian, Pak ya. Ternyata Bapak Suranto menerima Rp10.000 per hari untuk pekerjaannya yang menghasilkan 1.000 buah genteng. Tanpa bantuan hukum, Bapak Suranto mempunyai 3 pilihan. Pertama, berhenti bekerja dengan akibat tidak bisa menghidupi keluarganya. Kedua, melakukan unjuk rasa yang seringkali berujung kekerasan dan beresiko dipecat. Ketiga, tetap kerja sebagai buruh pembuat genteng yang ditindas dengan gaji di bawah standar. Dari pilihan tersebut tidak ada yang memuaskan, dan tanpa bantuan hukum, Bapak Suranto tidak ada pilihan lain. Ternyata masalah-masalah hukum sering bermunculan, masalah yang bisa mengganggu lingkungan kerja, lingkungan komunitas, dan lingkungan perekonomian. Yang jadi masalah lagi, penggunaan jalur hukum di Indonesia maupun di luar negeri lebih mudah digunakan oleh orang kaya daripada orang miskin. Jasa pengacara secara umum perlu biaya, dan kalau ada yang mencoba menghadapi hakim tanpa perwakilan hukum, hasilnya biasanya kurang memuaskan. Menurut Program Bank Dunia, pembentukan sistem peradilan yang adil dan mudah dicapai oleh semua golongan masyarakat adalah kunci untuk mencegah kemiskinan, mengurangi banyak kasus konflik lokal, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan visi serupa, Kantor Bantuan Hukum Lampung mendukung pembentukan salah satu pendekatan dalam program pemberdayaan hukum masyarakat, yaitu Pos Bantuan Hukum Berbasis Masyarakat, yang mempersiapkan masyarakat setempat untuk menjadi tim fasilitator seperti Pak Endoyo, mediator desa, dan paralegal. Tetapi, apakah itu paralegal? Ya, paralegal ini sebenarnya kita membantu persoalan-persoalan yang ada di masyarakat sini, jadi untuk menyelesaikan suatu masalah atau kasus. Paralegal itu ya semacam bantuan bagi masyarakat, ya, badan
yang membantu masyarakat, tapi belum jenjangnya belum ke tingkat hukum seperti advokat gitu, pengacara. Ternyata paralegal itu seperti bidan. Bidan kesehatan adalah seorang yang dilatih dengan pengetahuan kesehatan dasar bidan kesehatan, bukan dokter, tetapi bisa membantu dokter dan bisa menangani pasien tanpa dokter dalam masalah ringan. Paralegal seperti bidan, tetapi bidan hukum. Paralegal dilatih dengan pengetahuan hukum dasar. Paralegal atau bidan hukum bukan pengacara, tetapi bisa membantu pengacara dan dia bisa menangani masyarakat tanpa pengacara dalam masalah ringan. Adalah beberapa permasalahan yang sudah kami tangani dari paralegal yang bekerja sama dengan pemerintahan desa, Pak. Kasus tabrakan, kecelakaan, perceraian. Tanpa bantuan paralegal, banyak masyarakat tidak akan ketemu jalan keluar yang damai. Karena orang yang kena masalah atau punya masalah tentunya dalam keadaan panik. Mereka sendiri tidak tahu jalan mana yang harus ditempuh atau diawali. Pembentukan pos bantuan hukum berbasis masyarakat adalah sebuah prakarsa inovatif yang membuka peluang antar pihak untuk menyelesaikan masalah hukum di tingkat desa sebelum persengketaan kecil menjadi konflik besar. Saat prakarsa inovatif kembali, kita akan saksikan bagaimana pos bantuan hukum berbasis masyarakat membantu beberapa korban hukum. Kita kembali lagi di Prakarsa Inovatif dan masih dengan program Bantuan Hukum untuk Orang Miskin. Pemirsa, dengan akses gratis ke penasihat hukum, program ini berhasil menghindari banyak masalah yang bisa mengganggu perkembangan komunitas, daerah maupun negara. Lalu bagaimana penerapan program ini dan apakah bisa diterapkan di daerah-daerah lain? Mari kita saksikan bersama bagaimana kita semua bisa mengambil peran yang lebih besar untuk memajukan negara kita. Kalau masyarakat sakit, puskesmas adalah salah satu tujuan yang bisa memberikan bantuan kesehatan. Tetapi kalau masyarakat mengalami masalah persengketaan atau masalah hukum, bantuan hukum secara umum tidak terjangkau oleh masyarakat golongan bawah. Itu sebelum muncul prakarsa inovatif baru yang mendirikan pos bantuan hukum yang bisa dimanfaatkan semua orang. Pos bantuan hukum ini tempat mengadu. Nah, ketika masyarakat ada masalah, masyarakat paham, oh di sini sudah ada pos bantuan hukum. Nah, ketika mereka ada masalah, laporlah ke pos bantuan hukum. Pos bantuan hukum ini di mana lokasinya tempat tinggal paralegal, artinya tempat mengadu. Nah, di situ diterima oleh paralegal, mengisi buku data tentang kasus permasalahan. Paralegal mempelajari kasus ini. Kalau memang kasus ini bisa diselesaikan secara intern, diselesaikan secara intern. Kalau memang tidak bisa diselesaikan secara intern ataupun tingkat desa misalnya, kalau memang ini harus perlu ke kepolisian, seorang paralegal ini hanya mendampingi korban untuk melapor. Tetapi, kenapa bantuan hukum ini terjangkau untuk orang golongan bawah? Saya sebagai paralegal ya bekerja sukarela tanpa bayaran. Saya juga tidak menarif orang, saya sukarela saja. Kami berjuang di desa dalam rangka sosial. Sosial pengertiannya beberapa permasalahan di desa itu merupanya kami merasa terpanggil bahwa itu tugas kami begitu. Jadi yang sampai ke biaya apalagi kami menarget itu tidak ada. Karena kami dibimbing di paralegal memang begitu. Benar, pos bantuan hukum berbasis masyarakat membantu masyarakat tanpa biaya. Sebenarnya tidak perlu ada istilahnya bayaran gitu untuk paralegal, itu intinya itu nggak penting ya. Pak Handoyo menjelaskan prinsip etika pos bantuan hukum. Nah, seorang paralegal dalam bertugas itu ada kode etik. Nah, di belakang kartu ini ada kode etik. Kode etiknya itu yang pertama ini tidak diperbolehkan memungut biaya bagi pihak yang meminta bantuan sebagai imbalan. Keberadaan pos bantuan hukum adalah ide inovatif yang bisa memberikan banyak manfaat. Salah satu kisah nyata dialami seorang petani.
Kasus yang menarik bagi kami ini seorang desa petani dengan modalnya, maka dia mendirikan pabrik dengan melalui prosedur sehingga terbitlah tahun 2004 ini izin siup dan situnya Pak Sudi. Kemudian ada orang yang mungkin tidak suka kalau melihat Pak Sudi itu maju. Nah, dia menggunakan sebuah pengacara dari kota untuk menakut-nakuti Pak Sudi bahwa ini sebenarnya adalah masalah karena surat izin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan aturan katanya. Dia punya bukti, ini buktinya, masyarakat tidak menghendaki. Nah, karena ketidaktahuan Pak Sudi, maka Pak Sudi takut ya, tidak mengoperasikan. Bingung kan Pak Sudi? Dan itu tentu membuat Pak Sudi tegang. Kalau saya kan buta hukum, nggak tahu katanya. Gitu. Tetapi karena Pak Sudi pernah dengar soal pos bantuan hukum, dia mencoba meminta bantuan. Karena saya bingung, saya ngobrol sama itu para ilegal gitu, terus ke bantuan hukum. Tim pos bantuan hukum langsung siap untuk membantu dan mempelajari kasusnya serta bertemu dengan beberapa saksi. Akhirnya kasus hukum Pak Sudi itu tidak sampai ke pengadilan. Tapi ketika didampingi oleh KBH turun tangan, fasilitator dan paralegal, ya akhirnya tidak terjadi apa-apa sampai sekarang. Melihat kegunaan positif pos bantuan hukum, khususnya untuk golongan miskin dan golongan perempuan, kantor-kantor daerah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum bekerja sama dengan pemerintah setempat dan LSM lokal maupun internasional untuk melatih masyarakat dengan pengetahuan hukum dan membentuk pos-pos sejenis di daerah-daerah lain di Indonesia. Manfaatnya benar-benar terasa. Beda halnya waktu kita belum ada paralegal, itu sedikit-sedikit udah naik, kasus itu naik gitu. Tapi dengan ada kita paralegal, kita bantu, kita selesaikan, kita mediatori untuk diselesaikan di desa, Pak. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda bisa kunjungi situs Justice for the Poor di www.justiceforthepoor.org.id. Pemirsa, mungkin kita selalu berharap agar tidak terjadi perkelahian atau pertikaian yang terlalu jauh. Tetapi dengan program ini, nampaknya kita bisa menghindari banyaknya permasalahan yang muncul karena orang tidak punya akses ke penasehat hukum. Semoga suatu hari semua orang bisa mengunjungi seorang penasehat hukum tanpa adanya kekhawatiran soal biaya. Dan hal itu adalah prakarsa inovatif. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan kembali dengan prakarsa inovatif yang lainnya.